Bang jadi mau minta berapa rupiah juga emang gak ada dasar hukumnya. Tim operasional penyelamatan aset negara Republik Mantap sekali. Nomor rekening sebutin dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari Women TV podcast Ngablu ya. Temanya kali ini terkait wasit ya, wasit apa si utang Pemkot terhadap kewasit yang seorang warga Kota Tangerang itu Yandi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, kita kedatangan tamu nih yang tahu persis nih terkait isu ini dan mengawal sejak awal, betul. Di sebelah kiri saya nih ada Bang Ian, coba diperkenalkan diri dulu. Ya siap, nama saya Ian. Dari mana? Dari Bang Ian? Palapanyus. Palapanyus. Nah, Ini sebelahnya. pendampingnya. ya. Ya udah terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau saya namanya Jimmy dari Ketua Topan RI, Tim Operasional Penyelamatan Aset negara. Nomor rekening sebutin dong. Nomor rekening masih ya? Kalau sebelah kanan mah udah nggak usah dijelasin lagi lah ya, udah pada tahu lah ya. Ya, paling mulai dari Bang Ian dulu. Sebenarnya awal mulanya seperti apa sih Bang terkait yang 17M ini aset 17M. pemerintah? Kalau tidak salah itu kan dulu kan si Bang Jandi itu kan dimintalah untuk membantu soal proses penyerahan aset nih, aset kabupaten yang ada di Kota Tangerang. Itu oleh kedua kepala daerah lah ya. Ya. Dan disaksikan Pada saat oleh itu zamannya Pak Jaki dan Pak Arif, ya. Arif ya. Lalu ada Pak Sekda ya. Mm-mm. Sekda Pak Herman, di kabupatennya itu Pak Rudi Maisal yang sekarang menjabat sebagai Bupati. Lah mungkin di sini ada miss atau apa kita juga nggak paham ya. Mungkin uang lelah lah, ya kan. Seorang Bang Jandi sebenarnya kan dia memfasilitasin ya antara kabupaten dan kota dalam penyerahan dana dari hibah kabupaten itu. ke kota. Oke. Ya. Seperti itu ya, mungkin kalau dibilang ya namanya manusia kali ya, udah ngebantuin mendapatkan 56 aset gitu kan, dan sebaliknya ya wajar kali menurut saya mah. Tapi kalau di angka 17M itu sebenarnya kan apa ya, ini materi lah, emang tidak ada dasar hukumnya. Nggak ada dasar hukumnya. Nggak ada. Si Bang jadi mau minta berapa rupiah juga emang gak ada dasar hukumnya. Nggak ada dasar hukumnya. Gitu. Kemarin juga dia bilang kan, lalu nunjuknya juga nggak ada dasar hukum. Kenapa Iya. lu sekarang bicara dasar hukum? Betul. Nah itu menurut ketua sendiri, ya ini dulu pernah jadi ketua Pokja nih Bang Ian nih. Ya. Jadi saya masih nempel aja manggil ketua. Gimana Bang Ian? Nah sekarang rame ini kan ketika ada pemberitaan ya di web resmi pemerintah Kota Tangerang. Yang menjadi sumber itu adalah Pak Herman selaku Pak Sekda. Iya. Tapi kalau dilihat sebenarnya kan aset itu kan antara kepala daerah nih. Iya. Seharusnya itu yang berbicara adalah Pak Wali Kota, Pak Sarudin. Ini ada apa kok tiba-tiba Pak Herman selaku Sekda berbicara? Gitu. Nah, kalau menurut Nah, dari itu. pandangan LSM sendiri gimana? Ada pihak ketiga yang bukan dari tataran pemerintahan yang menjadi fasilitator gitu antara kedua daerah, baik Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang gitu. Kayak nggak ada orang aja. Sudah ada Bang. Jadi sebelumnya memang sudah mencoba diselesaikan oleh gubernur, nggak kelar itu. Konsep pengalihan aset tuh mulai dari 2000 berapa? 2020. 23 enggak awal 19. enggak maksudnya yang mau diselesaikan sama Pihak-pihak lain kayak misalnya Oh iya. Benung, mulai dari atom segala macam itu nggak kelar bos. Terus ada instansi lain gue lupa deh. Ada gue di sini. Justru itu kan kebingungan kita sebenarnya. Kenapa seorang itu jadi ya kan? Bisa
menyelesaikannya, ya kan? Hanya memang tadi kita dengar begitu kan nggak ada MOU-nya. Kalau memang sudah selesai, apa sih yang menjadi fee-nya dia gitu loh? Kan gitu. Jadi Malahan ada janji loh. Ya kan saya dengar ini kan ada janji. Hanya belum tertulis, ya kan? Karena kalau sampai tertulis kan, iya, janji yang tidak tertulis. Karena kalau sampai tertulis kan temuan. Kan itu masalahnya. Sekarang itikat baik pemerintah Kota Tangerang aja menyikapinya. Apalagi tadi saya lihat tadi kan beliau itu kan sampai aksi unjuk rasa gitu kan. Ya. Artinya apa? Kita sebagai pemerintah, kita sebagai pimpinan, ya kan? AA aja gitu. BB aja gitu. Jadi gini, abang ini mah Ya, jadi dulu sebelumnya, gue bukan so tau, mungkin sedikit tahu lah ya. Bang Jandi ini menjadi fasilitator karena memang beliau mampu berkomunikasi antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Komunikasi Khususnya pimpinannya bilang. Iya, Ya. jadi Kota dan Penengah lah ya, komunikator antara Ya. egosentrisnya tuh tinggi antara kabupaten dan kota. Jadi Bang Jandi ini disebut-sebut sebagai bisalah meredam egosentris antara kedua kepala daerah ini gitu loh. Seperti kita ketahui kan, intinya ada hutang yang memang harus dibayarkan oleh Pemkot. Bang Jandi ini ngomongnya ya, ada hutang yang harus dibayarkan oleh Pemkot. Iya, Sebesar 17 miliar. miliar ya. 17 miliar bukan angka yang sedikit. Angka loh. yang Iya. fantastis. Mungkin kita ngomongnya gini, kalau satu ya kan, itu kita ambil Stadion Benteng aja lah. Stadion Benteng itu katanya berapa tadi? 10 hektar ya? 10 hektar. Mungkin 0, sekian persennya aja kalau dirupiahkan ya kan, ya nggak ada 17 miliar juga kali bos. Cuman kan yang jadi perkara sekarang Bang Jandi ngotot, sedangkan yang di sini mereka terbentur aturan nih. Iya. Tapi kenapa pada waktu awal dia nggak ngomong aturan nih? Iya. Malah ada sempat janji mau ngasih rumah, sempat mau ngasih tanah 1 hektar. Nah, apa memang politisi ini memang bisanya janji-janji doang atau gimana menurut abang ini? Iya. Pemerintah kita ini atau pimpinan kita ini merasa rakyat ini bodoh kali pikir dia. Iya kan? Padahal dia udah tahu loh dasar hukumnya gitu. Artinya apa? Dari mana dia mau bayar itu? Pakai PAD mana? Coba pakai anggaran daerah mana? Itu temuan BPK, temuan KPK. Mau dia masuk penjara begitu. Jadi dibayarkan. iya, kalau sampai dibayarkan. Iya kan? Tapi itu utang itu. Iya. Yang dibawa mati oleh pimpinan itu kalau gitu. Waktu zamannya wali kota Pak Arief kan ya, itu tidak ada pemberitaan nih soal Pemberitaan itu nggak ada. pembayaran apa-apa gitu kan. Walaupun Bang Jandi hampir tiap minggu, tiap bulan ngasih surat kan. Tapi dari zamannya dulu wali kotanya Pak Arief, udah biasa aja. Terus diganti oleh Pak PJ ya, Pak Nurdin, biasa aja gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba ketika di zamannya Pak Sarudin, ini seorang Pak Sekda Pak Herman berbicara dan tampil di website resmi. Itu sebenarnya Bang Jandi ini berapa kali demosi? Sepengetahuan Pak Ketua. kemarin surat terakhir ya. Kalau surat terakhir itu di angka 80 kalau nggak salah ya. Oh, surat lagi. Surat. Surat lagi Heeh. 80 kali menagih. Kalau untuk demo di bawah 10 kali ya yang berhubungan dengan ini ya. Tagihan dia. Berarti dia sudah mengirimkan tagihan sampai 80 kali. Kalau nggak salah ya. Itu kalau kredit mobil udah ditarik, Bos. Waduh. 5 tahun itu tunggakannya. Iya. Itu kenapa nggak pakai matel sih? Berarti Ibnu Jandi ini sebenarnya merespon ya atas pemberitaan Merespon. dari Pemkot itu Iya, ya. Dia merespon. kecewa dengan statementnya Sekda Pak ya Sekda. terkait penyerahan aset itu. Sebenarnya kan setiap masalah kan bisa diobrolkan dengan baik. Nggak harus 17 miliar. Iyalah, kita ngerokok, kita ngopi, Mm-mm. cari solusi yang terbaik kan gitu. Yang nggak bisa dipungkirin juga, si Bang Jandi juga sudah memberikan kontribusi banyak. Mm-mm. Tangerang. Ya, habis soal PDAM. Mm-mm. PDAM aja dari angka 70.000 pelanggan tambahan. Tambahan.
Iya itu. dari kabupaten ke Dari kota. kabupaten ya. Kabupaten. Tuh. Anggaplah. Iya kan? 30.000. 30. 30.000 rupiah kali 70.000. Kali. 20.000. Pintar Bapak ini. Ya kan secara otomatis Kabupaten Tangerang kehilangan pelanggan. Iya, iya. Sekarang kemarin terakhir di kantor Kejati Banten tuh 23.000 diserahkan dari kabupaten TKR ya ke TKR ke Tirta TB. Benteng. Udah berapa itu kan? Nah, menurut pandangan ketua secara pribadi Mm-mm. kita lepas dulu baju jurnalis. Mm-mm. Di Pemkotnya harus kayak gitu. Ngobrol lah, ngobrol. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, mungkin gini, Ketua, izin ini. Kalau Bang Jadi bisa mewasiti Jaki dan Arif, kenapa Ketua tidak bisa mewasiti Mas Arifin dan Bang Jandi? Nah, jadi utangnya pindah ke Ketua. Berat utang ya. Berat. Sampai di sini ya. Cukup. Ya, cukup. Statementnya gimana? Ya paling terakhir nih ya, statement dari ketiga narasumber ini terkait polemik ya penyerahan aset dari kabupaten ke kota dari Bang Ian sendiri. Apa yang harusnya dilakukan Pemkot seperti apa? Carilah jalan terbaik. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ngopi, ngerokok, ngobrol, beres. Ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Ada solusi. Dan bisa diatasi dengan baik. Dengan kepala dingin. Nah, betul. Tanpa ada ego dan belajar ikhlas. Kelas. Kalau dari Bang ini, Kalau saya hanya satu aja. Artinya apa? Setiap tindakan itu ada dasar hukumnya aja. Jadi seperti tadi itu memberikan kepada pihak swasta atau pihak lain, ya kan? Dia harus jelas itu anggaran-anggarannya dari mana, harus jelas. Dan jangan sekali-sekali itu memberikan janji-janji palsu kepada masyarakat gitu. Jangan cuma lisan aja. Jangan hanya lisan. Ada hitam di atas. Iya dong. Lagi pula kan seperti wali kota, wakil wali kota, apalagi sekda, itu orang baik semua itu. Oke? habis itu orang baik, habis itu Oke, cukup podcast kali ini. Terima kasih. Belum loh. Gue belum. Oh, mahal kok. Iya. Kalau kabupaten dan kota bisa ditengahi oleh Ibu Jandi, kenapa tidak Ian dijadikan wasit antara Ibu Jandi dan Bapak Sarif? Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.